Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahmar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat istiqomah, sehingga masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam mengkaji kitab eh, syarah syarah Mukhtasar Jiddan atas Matan Jurumiyah. Dan kita sedikit mengulas yang lalu, ada beberapa perihal yang mungkin kemarin sempat kita jadi pembahasan. Di antaranya adalah lamul kai dan juga tentang eh, lamul juhud. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat apa namanya jawabannya. Tapi sebelum kita ke jawaban, kita ke lamukai dulu supaya kita bisa dapat mafhum yang apa namanya tuntas mengenai permasalahan yang kemarin sempat kita diskusikan mengenai lamulkai ini. Nah, sebentar saya izin dulu, saya izin untuk nah, nah udah ya. Ini apa namanya membahas sedikit lamukai di pertemuan yang lalu. Jadi eh, kemarin ada sempat pembahasan dan mungkin juga kemarin saya ngerasa kurang kurang tinak lah, hati itu kayak nggak tenang gitu kalau ngejelasin belum pas gitu. Makanya ini coba saya jelasin ulang lagi. Semoga yang kedua ini lebih terang dan juga lebih bisa kita pahami. Kemarin kita punya pembahasan tentang kai, huruf kai. Kai itu kalau yang kita bilang kemarin adalah maknanya adalah supaya. Nah, itu ya. Ini yang kemarin kita sempat menjadi pembahasan kita. Lalu coba saya andaikan dengan ini adalah sebuah kalimat, yang di sini adalah sebuah kalimat juga. Anggaplah ini kata, ini juga kata ya. Nah, kai, kai itu, kai itu dia punya dua makna. Kai itu dia bisa berdiri atas dua makna. Pertama, maknanya adalah sebagai an. Jadi, kai sama dengan an. Mm. Nanti kalau misalkan suara saya agak putus-putus, diberitahu ya. Yang kedua, kai itu sebagai harfun jar. Harfun jar maknanya adalah taklil atau alasan. Sama dengan alam. Ini adalah makna yang masyhur bagi kai. Jadi maknanya an sama dengan harf atau sama dengan harfun jar. Oke. Kalau kita maknai di yang pertama, makna yang pertama, yaitu kita maknai sebagai an, maka kai itu harus berdampingan dengan namanya lam. Harus berdampingan dengan namanya lam, yang mana lam ini disebut sebagai namanya alamu lita'lil, untuk alasan. Dia harus berdampingan. Nah, yang kedua, si lam ini
bisa berwujud atau lafdzon, punya wujud ya maksudnya ya, berwujud. Berwujud di sini dalamnya berwujud dalam lafaz. Yang kedua, dia itu bisa takdiron, bisa tersembunyi. Tersembunyi. Ya. Tapi yang pasti ketika kita maknai kai sebagai an, maka lam ini mesti ada. Harus ada dia. Baik itu berwujud dalam ucapan kita ataupun dia tidak berwujud dalam ucapan kita. Kalau dia berwujud dalam ucapan kita sebagai contoh kemarin. Kalau misalkan tidak berwujud, maka seperti kita bilang misalkan jitu kai akro'ah misalnya. Aku datang untuk membaca. Maka kai dalam kalimat ini kita anggap ada lam. Lamnya itu tidak berwujud atau tersembunyi. Tersembunyi ya, tersembunyi. Kenapa kok harus begini Ustadz? Iya, karena kita menganggap bahwasanya kai itu sama dengan an atau sama dengan masdariyah. Itulah yang menjadi konsekuensi bahwasanya ketika kita menggunakan huruf kai yang bermakna an, maka harus ada lam bermakna at-ta'lil. Baik itu lamnya yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Ataupun tersembunyi bahasa kita. Ketika kita menggunakan kai bermaknaan, maka harus ada lam. Ini adalah yang pertama. Oke, sampai di sini. Coba ada diskusi nggak? Jadi kai kalau kita maknai an harus ada lam. Harus ada lam muta'lil. Lamnya itu bisa berwujud, bisa tersembunyi. Kalau dia berwujud, dia kita baca likai. Tapi kalau nggak berwujud, maka ya kita baca seperti jitu kai akro'ah. Itu adalah konsekuensi menjadikan kai sebagai maknanya an. Ini kondisi pertama. Kondisi ketika kita jadikan ai itu adalah maknanya an. Kondisi kedua, yaitu kita tidak menjadikan dia sebagai maknanya an. Maka ketika kita tidak menjadikan dia sebagai maknanya an, kai akan berubah menjadi makna ta'lil. Jadi kai sama dengan lam. Seperti contohnya kedua ini kondisi kedua. Nah, pada kondisi ini, si kai ini ketika kita maknai sebagai makna harfun jar, berarti kondisi kedua ya. Kondisi kedua, maka harus ada an yang tersembunyi setelahnya. Harus ada an yang tersembunyi setelahnya. Nah, kondisi kedua ini mengharuskan an itu tersembunyi. Mengharuskan an itu tersembunyi. Nah, nanti dalam ucapan kita tinggal lihat. Kita bisa mereka ataupun menduga bahwasanya kai itu adalah makna an. Dan itu adalah makna golibannya. Makna seringnya. Itu menggunakan kai bermakna an. Tapi tidak akan salah juga ketika kita mengartikan kai itu sama dengan harfun jar. Jadi dalam hal ini, kai itu bisa kita bilang dia bergantung mutakalim itu mau bicara apa. Dan ketika mukhotob atau orang yang mendengar itu mengatakan, oh saya kayaknya kan yang kamu ngomongin ini ya, bukan ini kan. Nah, ya itu adalah hak dari si mukhotob untuk menerjemahkan ucapan kita sebagai seorang yang berbicara. Akan tetapi konteks makna kai itu tidak akan pernah keluar dari satu makna, yaitu adalah at-ta'lil atau alasan. Jadi kai itu bermakna alasan, supaya
untuk, karena, itu adalah makna makna kai. Jadi pembahasan kita yang lalu seputar kai kurang lebih begini. Oke, silakan kalau dari Pak Nana, Mbak Wahidah dan juga Pak Rudi kalau ada Nah, yang bisa. Ustadz, boleh ini Ustadz, ketika kai itu berfungsi an dan ada yang harfun jar, itu kan contoh tadi harfun jar, jitu kai akroa. Mm-mm. Lamnya ada di sebelum kai ya Pak Ustadz? Ustadz. Itu lamnya di sebelum kai. Berarti dia tidak terwujud, tersembunyi, dia takdiron, dia tersembunyi, tidak berwujud. Tapi artinya juga taklil Ustadz. Artinya juga taklil. Nah, kalau ketika dia seperti an itu contohnya yang mana Ustadz? Apakah sama jitu kai akroa juga? Jitu likai akroah. Lah, yang itu yang an. Jitu yang kai bermanaan. Nah, Iya, lanya mesti ada. Lanya ada ataupun tidak ada, dia harus disertakan. Lam ini harus disertakan bersama kai ketika dia bermaknaan, baik berwujud an. ataupun tidak berwujud. Jadi jitu. Ketika yang bahat pujar Ustadz? Nah, kalau kai berharap pujar, dia itu maknanya. Dia hanya ngambil maknanya saja, tapi nggak ada Oh, mak. maknanya aja yang diambil. Tapi tertulisnya tetap kai juga. Kai, Jitu kai kai, akroa. jitu kai akroah, betul. Sama Ustadz. Tulisannya sama tergantung dari ininya aja. Niatnya apa ya Ustadz? Betul, betul. Tapi Jadi kalau kalau misalkan, mengirob itu jadi nah, pilih-pilih aja yang mana aja gitu Ustadz. betul. Karena keduanya punya makna yang sama. Keduanya punya makna yang sama. Nah, tapi kalau misalkan ditanya, Ustadz mana yang lebih sering? Jawabannya kondisi pertama yang lebih sering. Yang an Ustadz ya. Likai yang Oh, bermakna an. lika ya Iya, Ustadz ya. betul betul. Yang an, kai bermakna an, betul betul. Kai bermakna an. Itu ini golibannya. Gitu ya. Nah, nah Oke. Ustadz. Jazakallah khair Wah, Ustadz. iya, Kom. Oke. Terus yang kedua, Ya, kemarin Ustaz. silakan Pak Rudi. Maksudnya kalau itu muncul li huruf jar itu Heeh. berarti mahal jar itu. Mahal jar si kai ini. Eh, Kalimat berikutnya. Kalimat berikut. Misalkan masuk ke zahaba, kai adhaba, li kai adhaba. Enggak, dia kan tadi kan kita anggap sebagai an, maka dia jadi an, nggak jadi harfun jar, nggak jadi majrur. Karena dia jadi an. Beda halnya ketika kita jadikan dia ini harfun jar. Nah, beda halnya ketika dia harfun jar, maka nanti kalimat kai kalau kita jadikan dia harfun jar, maka kalimat setelahnya kita jadikan majrur, berarti an akroa, berarti kai kiroati. Nah, kalimat kiroati itu menjadi majrur karena kita menjadikan dia sebagai harfun jar. Ya, ya itu maksudnya gitu. Kalau Kalau itu ya. li masuk li kai masuk ke an yadhaba itu berarti karena ada li itu berarti adhabanya itu mahal jar gitu ya. Enggak gini. Kalau kita menggunakan lam ini berarti Ya. maknanya an aja. Oh, an aja. Ini lamnya lamu taklil. Setahu saya sama-sama majrur sih, Pak. Sama-sama. Oh ya, afwan. Sama-sama majrur. Sama-sama majrur. Kita menjadikan dia lam atau itu kayak ya sama-sama majrur. Betul. Afwan, saya tadi salah. Kai ketika kita gabungkan, ketika dia bertemu dengan lam, maka kalimat setelahnya majrur kedudukannya. Ataupun ketika kita jadikan harfun jar, ini si kai ini kita jadikan harfun jar, maka kalimat setelahnya juga majrur juga. Jadi dalam dua kondisi setelah kai itu pasti majrur. Nah, ya gitu. Nah, kondisi setelah kai pasti majrur. Nah, benar yang tadi disampaikan Pak Rudi. Barakallahu fiik. Nah. Apa Ustadz? Karena belum nyambung Ustadz. Majrur kok masuk ke ini Ustadz, ke fi'il Ustadz. Gini. Jadi Pak Rudi ini menambahkan. Jadi ketika kita bilang jitu gitu ya. Jitu kai akroa, katakanlah begitu.
baik kita maknai yang pertama atau makna yang kedua, oke, berarti kan secara tidak langsung kita menjadikan kai itu sebagai harfun jar. Misalnya kan kondisi kedua, kai sebagai harfun jar, berarti kan kalimat setelahnya adalah majrur gitu. Gini deh, kita pakai yang agak lebih lagi. Jitu kai akroa. Oke. Kita dijadikan dia sebagai harfun jar. Harfun jar. Maka kalimat setelahnya kan pasti kan majrur konsekuensinya. Begitu. Terus, kalau kita jadikan dia itu likai, yang tadi seperti di awal tadi itu, maka lamnya itu merupakan harfun jar. Dan kainya merupakan an. Jadi dia harf saja. Atau gini deh, kita tambahkan deh. Kita tulis saja. Kondisi pertama, jitu li kai akroa. Kondisi kedua adalah jitu kai an akroa. Kondisi pertama kita menjadikan kai sebagai maknanya an. Kondisi kedua kai sebagai huruf majrur. Oke. Terus pertanyaan kedua dari Pak Nana, kok bisa Ustadz apa namanya apa fiil itu majrur? Jadi gini. Jadi karena kita jadikan dia kai ini sebagai maknanya an, maka kita bilangnya gini. Jitu li an akroa. Nah, an akroa, an itu kan kemarin kita bilang dia adalah sebuah apa ya, sebuah sesuatu yang menjadikan fiil mudhari menjadi makna masdar. Gitu kemarin kita katakan. Maka kalimat an akroa kita bilang kiroati. Kita bilang kiroati. Nah, saya pindahin dulu ininya. Jadi kita bilang li'an akro'a, maka jitu li kiro'ah. Oke. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk yang bawah. Kan kita tadi jadikan dia sebagai apa? Kainya sebagai lam. Ya sama. Jitu li an akro'ah. Berarti jitu li kiro'ah. Nah, makanya tadi Pak Rudi bilang bahwasanya itu nanti jadi majrur Ustaz. Ya, ini yang dimaksud tadi sama Pak Rudi. Jadi majrurnya itu adalah ketika an sudah bergabung dengan akroa, ketika bersatu maka akroa itu dibaca menjadi masdar dan masdarnya adalah kiroah. Jadi jitu lil kiroah. Aku datang untuk membaca. Lil kiroati. Gimana, Pak Nana? Nah, Ustadz, kalau ini lebih jelas. Kalau Alhamdulillah. tadi awal itu kan belum ada masdarnya, Ustadz. Iya. Kalau masdar karena dia isim, memang bisa betul Ustadz. Iya, betul. Oke ya. Silakan kalau diskusi dari yang lainnya. Udah ya. Lengkap. Oke, baik. Terus kemarin kan ada diskusi lagi mengenai apa namanya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini Quran surat Al-Ahzab kurang lebih. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Terus kemarin ada sempat diskusi dari Pak Nana sama Pak Rudi bahwasanya Ustadz kalau misalkan kita bilang lam ini merupakan horfun juhud atau pengingkaran kan sudah diwakili oleh makana, gitu kan? Gitu Pak Nana. Oke, Taib. Nah, tadi saya tadi pagi saya sudah baca
Dan ternyata jawaban dari Pak Nana itu makbul, benar. Artinya ternyata memang kalimat ataupun penafian itu sudah ada pada makanannya. Sudah ada pada makanannya. Sedangkan lam ini dimaknai sebagai sin pada kalimat sayaf alu. Jadi seolah-olah menafikan sesuatu yang akan datang. Nah, penafiannya itu sebenarnya sudah ada di makanannya ini. Nah, lamul juhudnya ini adalah sebenarnya kita jadikan dia ini sebagai sin, sama dengan sin. Nah, yang mana ketika ada harfun dalam sebuah kalimat, itu tidak boleh ada harfun lagi. Oleh sebab itu, karena ketidakbolehan ataupun aturan dalam bahasa Arab itu tidak memperkenankan adanya dua huruf dalam satu kalimat, maka an-nya itu tersembunyi dalam kalimat liyu'adziballah ini. Jadi kurang lebih maknanya tulisannya adalah wa makanallahu li an yu'adzibahumullah au li an yu'adzibahum. Itu begitu. Nah, ketersembunyian an pada kalimat lamul juhud ini itu tersebab karena ada lam. Yang mana lam itu bermakna harfun, an juga harfun. Nah, dalam bahasa Arab itu tidak diperkenankan dua huruf itu dia bersatu. Ataupun gini kita bilang juga, kalau misalkan nanti kita temui ada dua huruf yang dia itu dalam satu kata gini. Berarti dalam hal ini an tidak memperkenankan atau tidak mau berdampingan dengan silan. Karena memang aturan dalam bahasa Arab itu menganggap an itu dia itu tidak akan bisa berdampingan dengan harfun yang lainnya. Dia harus berdiri mustakil, dia harus berdiri sendiri. Itulah yang yang dibilang oleh ulama. Saya dapat ini dalam kitab namanya kitabnya Al-Alusi. Itu beliau bilang begitu. Nah, jadi pernyataan kita kemarin bahwasannya kalau yang penafian itu maknanya makana bukan lam, itu tepat. Jadi penafiannya sebenarnya sudah ada di awal. Nah, ini disebut sebagai namanya penafian yang lafdzon. Nah, sedangkan kemarin lam yakun kan gitu kan ya, kita bilang lam yakunillahu misalnya liyu'adzibahum juga misalnya, katakanlah begitu. Nah, ini penafian yang sifatnya maknan. Kenapa kita bilang begitu? Sejatinya lam juhud itu hanya ada pada fiil yang dia bermakna madhi. Baik itu madinya bermakna lafdzon seperti makana ataupun lam yakun. Kenapa? Karena lam yakun ini kan kemarin yang pernah kita bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dia itu adalah sebuah perangkat yang menjadikan yakun itu bermakna madhi. Maka dalam hal ini seperti yang Al-Alusi juga bilang bahwasannya lam yakun dan makana afan. Ini saya dapetin di Qotrunada, kita ke Qotrunada. Jadi makana dan lam yakun itu semakna. Hanya bedanya kalau makana itu secara lafaz, kalau lam yakun itu secara makna. Dan lam pada lam juhud itu tidak akan pernah masuk kecuali di dua tempat ini. Dan tadi tambahannya bahwasanya penafiannya itu ada di awal, bukan ada di lam juhudnya. Karena lam juhud itu sepadan dengan sin. Jadi wa makanallahu sayu'adzibahum ataupun sayu'adzibahum. Jadi lam bermakna dengan sin dan an itu tersembunyi karena an tidak memperkenankan dirinya itu ada dua harfun pada satu huruf atau pada satu kalimat. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini berkaitan dengan lam juhud ini. Kesimpulannya
yang menafikan bukan lam juhud Ustaz ya, Betul, tapi kesimpulannya. awal ya Ustaz ya. Awalnya. Nah, Ustaz. Oke. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Wah, barakallahu fikum. Oke, ini juga makasih juga nih Nah, kalau karena sebelumnya yang namanya lam juhud adalah lam penafian, ternyata bukan. Makanya ya, atau lam yakun yang menafikannya itu. yang menafikan. Hanya saja lam juhud ini apa ya, sebagai penguat lah ataupun sebagai Artinya yang harus ada ya Ustaz ya. Wa makanallahu misalnya ya'budu tanpa lam dia nggak bisa Ustaz ya, tetap nggak harus ada bisa. lam. Karena kita pengen mengingkari, makanya nanti para ulama juga itu punya dobit, punya batasan. Kapan nih lamu juhud ini dia bermakna lamu juhud? Dia Nah. harus ada dobit-dobitnya. Nah, itu nanti bisa kita dapetin di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Itu ya. Ada ininya, ada batasannya dan juga ada kriterianya untuk menjadikan lam ini sebagai lamu juhud. Di antaranya adalah harus makan Allah ini. Iya, nah. Itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini juga karena ya alhamdulillah ya apa namanya berkat juga Pak Nana sama Pak Rudi. Diskusi akhirnya pun juga saya juga jadi tergerak untuk mencari referensi yang lebih lagi kita. Oke, segitu dulu. Coba sekarang kita baca lagi apa namanya yang kemarin. Yang kemarin sempat kita jadi udah ya. Hatta juga kemarin sudah. Sekarang kita masuk ke wal jawabu bil fa'i wal waw. Sekarang coba ada Mas Fahrul. Oh, ada. Mas Fahrul bersedia mau baca nih. Gimana Mas Fahrul? Sedia membaca? Gimana? Bisa nggak? Kalau belum pede biar Panana aja nih. Nggak kedengaran nih suaranya. Oke deh. Kalau gitu Panana aja ya nggak apa-apa ya. Oke, Panana aja. Ya, Nah, Panana. Ustaz. Silakan Panana. Bismillah. Qalal mu'alif rahimahullah wal jawabu bil fa'i awil wawi. Yakni al fa'u wal wawul waq'ataini fil jawabi. Waqi'ataini fil jawabi. Walaistatil fa'u wal wawu nasbitaini Nasibataini. Nasibataini bi'anfusahuma. Anfusihima. Bi'anfusihima. Bal nasbu bi'an madmuratan Mudmarah. wujuban ba'dahuma. Wal muradu min wuku'ihima fil jawabi wa wuku'ihima fil mawaqi'il tasi'ati masyhurati. Al awwalu minha cukup Pak, cukup Pak. Cukup dulu, cukup. Nah, Ustaz. Cukup. Oke, ya. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab tentang alfa ataupun amil selanjutnya dari amil nasib. Wal jawabu bil fa'i awil wawi. Jawab dengan fa ataupun dengan waw. Jadi namanya jawab kan pasti ada pernyataan sebelumnya. Nah, kedua hal ini fa dengan waw itu berada setelah adanya pernyataan sebelumnya. Makanya kalimat setelah fa dan waw itu disebut sebagai namanya jawab. Sebagai namanya jawab. Jawab atas pernyataan sebelumnya. Nah, yang nanti pernyataan sebelum fa, waw, dan au itu nanti punya jenis. Ada berupa perintah, ada berupa larangan, ada berupa permintaan, ada berupa permohonan, ada berupa pengandaian, dan yang nanti akan kita temui di sini. Intinya, fa dan waw ini adalah sesuatu yang datang setelah pernyataan. Nah, kalaulah nanti setelah fa dan waw ini ada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' setelahnya itu berharokat nasbun. Baik nanti nasabnya dengan fathah ataupun nasabnya dengan hasfun nun.
Nah, makanya di sini dimaksudkan adalah yakni bahwasanya alfa awal wawa, bahwasanya fa dengan waw itu al-waqi'ata ini yang keduanya itu ada atau yang keduanya itu berada fil jawab, yang ada pada jawab. Walaisat alfa'u wal wawu nasibaita ini bi anfusihima. Dan kamu harus tahu, bukanlah fa dan waw itu yang bertindak sebagai nasibnya bi anfusihima, dari keduanya. Bal akan tetapi an-nasbu bi an mudmarotan. Tapi dia bi an mudmarotin. Dia itu nasabnya dengan an yang tersembunyi, wujuban yang keadaannya itu wajib ketersembunyiannya, ba'dahuma, ba'da huruf fa dan huruf waw, berarti fa'an dan wa'an. Terus dibilangin wal muradu, dan yang dimaksud min dari wuku'ihima, keberadaan keduanya fil jawab, dalam pernyataan jawab, yaitu apa? Adalah wuku'uhuma, keadaan keduanya fil mawaqi'i tis'ah, ada di 9 tempat al-masyhurah yang dia itu kita kenal. Yuk, berarti fa dan waw adalah sebuah pernyataan jawaban atas pernyataan sebelumnya. Apa aja itu pernyataan jawaban, dan di mana aja fa dan au dan waw itu yang dibantu dengan an mudmarrah yang sifatnya wujuban itu menasabkan fiil mudhari setelahnya. Coba kita baca. Yo, al awwalu minha, silakan Pak Nana lanjut. Nah, Ustaz. Al awalu minha al amru nahwu Bil, akbal akbil, fa ahsana ilaika fa ahsana mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'dal fa'i al wuqu'atu fi jawabil amri ba'dal fa'il waqi'ati fi jawabil amri. Terus Wa in kulta wa ahsan. Apa Ustaz? Wa ahsan, terus Wa ahsan kanat al wawu wawal ma'iyati. Fan nasbu bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyati al waqi'ati ba'dal amri. Oke, taib. Cukup. Yuk, satu-satu dulu. Yuk. Di mana tempat fa dan waw itu dia menjadi jawab? Pertama, ketika ada pernyataan tentang perintah. Aqbil, terimalah ini. Fa'oh sina, jadi bukan fa'asana. Fa'oh sina ilaika. Maka aku akan bertindak baik atau akan berbuat baik kepadamu. Jadi aqbil, terimalah, kan amr itu dia perintah. Terimalah, fa'oh sina ilaika. Maka aku akan berbuat baik kepadamu. Misalnya lagi, akrim, muliakanlah, fa'ukrimakan nasa, atau fa'ukrimak, muliakanlah orang lain, maka aku akan memuliakanmu. Atau akrim wa ukrimaka, muliakanlah, maka dan aku akan memuliakanmu. Jadi maka aku akan memuliakanmu atau dan aku akan memuliakanmu. Nah, kalimat fa'uhsina itu mansubun, itu mansub. Tersebab apa? Bi'an mudmarotin, dengan an yang mudmaroh. Yang itu wujuban, yang sifatnya wujub, ba'dal fa'il waqi'a fi jawabil amri. Yang muncul setelah fa yang ada pada jawab pada sebuah kalimat perintah. Wa in kulta, kamu juga bisa bilang wa uhsina. Jadi aqbil wa uhsina atau akrim wa uhsina. Nah, kanat al wawu, wawunya itu adalah waw ma'iyah. Waw yang dia itu bersamaan. Jadi muliakanlah, maka secara bersamaan aku akan juga memuliakanmu. Nah, itu kurang lebih makna dari ma'iyah.
Fanasbu, maka nasabnya itu bi'an mudmaratin, dengan an mudmarah, wujuban ba'da wawil ma'iyah al-waqi'ati ba'dal amri. Yang mana waw ma'iyah itu ada setelah, an itu ada setelah waw ma'iyah. Jadi wa an uhsina. Jadi akrim wa an ukrima. Terus tadi akbil wa fa'an uhsina. Akbil wa an uhsina wa akrim wa an ukrima atau akrim fa'an ukrima. Kurang lebih begitu. Jadi setelah kalimat perintah ada jawabnya. Apa hasil dari si perintah tersebut? Inilah hasilnya. Itulah yang disebut sebagai namanya jawab. Sampai di sini. Tanya dulu Ustaz. Itu jawab kita bisa boleh pakai wa, boleh Pak maksudnya Ustaz ya? Betul. Betul. Oh, sama dua-duanya itu Ustaz. Beda. Kalau fa itu maka aku akan memuliakanmu. Sedangkan kalau wa itu aku, gini. Aku akan memuliakan, kalau kamu memuliakan seseorang, gini. Kalau kamu memuliakan seseorang, aku juga akan memuliakanmu. Aku juga akan memuliakanmu. Terus yang kedua, yang wa Ustaz. Yang wa, kalau yang fa, maka aku akan memuliakanmu. Atau ya, kalau dan. fa memang sudah familiar Ustaz selalu pakai maka. Kalau yang wa itu tanpa ada maka Ustaz ya jadinya. Pakai dan mungkin. Dan aku akan memuliakanmu juga. Muliakanlah dan aku akan memuliakanmu. Tapi wawunya bukan wau dan ya, wau ma'iyah Ustaz. Mau ma'iyah itu ya dan Pak. Maknanya dan dia. Wau ma'iyah itu dan. Artinya kan bersamaan dia. Ma'iyah itu kan bersamaan. Ma'ana, ma'iyah. Jadi bersamaan. Nah, Ustaz. Oke. Yang lainnya, Pak Rudi, Mas Fahrul, Pak Gindong, terus Mbak Wahida dan Mbak Wulan silahkan kalau ada diskusi sama sejauh ini. Apa Ustaz? Nanya Ustaz. Silakan. Itu kok kayak sama ya kalau misalkan diartikan bahasa Indonesia gitu. Iya. Yang kayak sama emang. Sama tapi kalau menggunakan waw ataupun fa hanya beda di maknanya aja. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama, tapi kalau secara penelitian bahasa Arabnya dia beda. Sedikit sama, tapi penelitian bahasa Arabnya agak beda. Itu Mbak Wulan. Ada lagi Mbak Wulan? Ya Ustadz, soalnya kalau misalkan nih diartikan pembacaan kitab gitu, terus kalau diterjemahkan itu kayak sama gitu, sedangkan nanti penempatannya tuh beda gitu. Gimana ya? Apakah memang spesifikasinya tuh beda gitu Ustadz? Kalau maksudnya gini, ketika diartikan dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan bahasa Indonesia tuh beda atau gimana Ustadz? Misalkan gini, wong ma'iyah itu kan bersamaan, berarti kan sejak saat itu juga dia akan melakukan kebaikan gitu. Betul. Ataukah kayak misalkan yang si Fa ini tuh nanti gitu, dia akan memuliakan dia gitu, memuliakan orang tersebut. Tapi nanti akan gitu. Nah itu makna yang akrab itu kayak gitu tadi, yang tadi disampaikan Mbak Wulan. Jadi fa tadi itu adalah apa ya, kayak nanti aku akan memuliakanmu, sedangkan waw itu nanti bersamaan akan memuliakanmu. Itu tadi yang kedua Mbak Wulan. Yang kedua, jadi secara bersamaan aku akan memuliakanmu saat kamu memuliakan orang, sedangkan fa kamu memuliakan maka aku akan memuliakanmu. Itu mungkin itu apa namanya yang tepat lah, yang tepat kalau misalkan kita mau mengambil dari makna secara bahasanya dalam makna waw ma'iyah ini. Benar tadi, barakallahu fiik Mbak Wulan. Silakan kalau ada diskusi lagi. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, lanjut. Astani, Pak Anna. Nah, Ustaz. Ustaz. Astani, was astani. Oh, afwan. Astani an-nahyu. Nahwu la tadrib zaidan.
Fayaghdaba. Fayagdoba au yagdoba Wa wa yaghdoba. yagdoba. Fayagdoba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin bi an mudmaratan wujuban Betul Pak. ba'dal Bi an fa'i mudmaratin. awil wawi al waqi'ataini ba'dan nahyi. Oke. Tadi benar ba'daan mudmaratin. Oh. Ya. Tadi sama juga la tadrib Zaidan. Janganlah kamu pukul Zaid. Fayaghdaba. Maka dia akan marah. Atau juga tadi yang tadi kita ngambil, tapi yang tadi apa namanya, pemahaman tadi yang kita dapat ataupun yang tadi disampaikan Mbak Wulan, la tadrib Zaidan, janganlah kamu mukul Zaidan. Nah, kalau kamu mukul dia secara bersamaan dia akan marah. Nah, jadi la tadrib Zaidan fayaghdaba wa yaghdaba. Jadi kalau kamu mukul dia maka dia akan marah. Atau secara bersamaan ketika kamu mukul dia, maka dia akan marah. Nah, cara mengirabnya gimana? Nah, cara mengirabnya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa. Cara mengirabnya gitu. Ba'daan mudmaratin wujuban ba'dal fa. Itulah cara mengirabnya. Terus, yuk lanjut. Yang ketiga, as-salisu. As-salisu da'a ad-da'a. Bukan da'a, du'a. Afwan. As-salisu ad-du'a'u nahwu Rabbi wafiqni Betul. fa'amala solihan. Betul. Au wa'amala solihan. Betul. Fa'amala mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawi al waqi'ataini ba'da du'ai. Terus. Wal farqu baina du'ai wal amri annal amro tolaba minal a'la ilal adna. Betul. Wa du'a tolaba minal adna ilal a'la. Barakallahu fiik. Yuk. Yang ketiga adalah pernyataan setelah doa. Rabbi wafiqni. Ya Allah, berikanlah hamba taufik. Fa'a'mal salihan. Maka aku akan beramal solih. Atau dan secara ya Allah, apa namanya, berikanlah aku taufik. Maka di saat yang sama aku akan bersamaan dengan taufikmu, aku akan melaksanakan amal soleh tersebut. Dan cara mengirabnya sama kayak tadi, mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa awil wa, terus ba'da du'a, terus berikutnya di sini musannif kitab ngasih kita faedah. Wal farqu baina du'a wal amr. Apa bedanya doa sama amr? Kan dia sama-sama meminta. Oh, enggak beda. Doa itu annal amro, bahwasanya amr perintah itu adalah tolabun, ya, atau tolabun minal a'la ilal adna. Dia adalah sebuah permintaan dari atas ke bawah, dari ayah ke anak, dari Allah Subhanahu wa taala ke hamba-hambanya, dari para nabi ke umatnya. Itu merupakan amr. Sedangkan doa adalah tolabun minal adna ilal a'la. Sedangkan doa itu adalah permintaan dari adna ilal a'la, dari anak menuju apa namanya ke bapak, dari hamba ke Allah Subhanahu wa taala, dari apa namanya dari bawah ke atas. Nah, itu kurang lebih makna dari doa dan juga amr. Makanya nanti ada istilah lamud doa sama lamul amri. Lamud doa sama lamul amri. Dia itu adalah sama-sama lam perintah, hanya saja bedanya kalau doa itu dari bawah ke atas, sedangkan amr itu dari atas ke bawah. Nah ya, itu. Yuk, yang keempat. Masih bisa apa Nana? Rabi'u al-istifhamu nahwu hal zaidun fid dari fa adhaba
hal Zaidun fid dari fa adhaba ilaihi awi wa adhabu ilaihi Wa adhaba. wa adhaba ilaihi fa adhaba mansubun bi an mudmaratin ba'dal fa'i awil wawi wawil waqi'ataini ba'dal istifhami. Oke, baik. Yang berikutnya adalah yang tempat yang keempat adalah istifham. Hal Zaidun fid dari? Apakah Zaid ada di rumah? Fa'adhaba ilaihi. Maka kalau ada di rumah, fa'adhaba ilaihi. Atau dengan keberadaan dia di rumah, aku akan mengunjunginya. Aku akan mengunjunginya. Maka adhaba di situ adalah mansubun mansubun bi an mudmarah ba'dal fa awil wa al waqita ini ba'dal istifham. Atau gini, cara mengirabnya juga bisa. Adhaba itu adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathah az-zahirah. Itu cara mengirabnya. Jadi fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi al fathatu az-zahiratu fi akhirih. Nah, ini apa namanya cara mengirabnya. Yuk, ini yang keempat. Yang kelima, Pak Nana, silakan. Kalau yang keempat nih makna fa sama dengan sa Ustaz ya. Sa'adhabu Ustaz ya. Enggak. Mana fa'adhaba sa'adhabu. Hal Zaidun fidari sa'adhabu ilaihi. Au hal Zaidun fidari fa'adhaba ilaihi. Itu cuma cara menjawab atau gimana Ustaz? Lebih tepatnya itu menjawab dari pertanyaan tadi gitu loh Pak. Ya nah maksudnya fa ya ini kan kalau tadi hal Zaidun fidari fa'adhaba ilaihi. Kalau misalnya jawabannya hal Zaidun fidari sa'adhabu ilaihi. Ya juz? Ya juz atau tidak. Jawabannya kalau ya juz berarti gini, bolehnya adalah ketika sa itu nggak kita jadikan, kita bilangnya hal Zaid fidari sa'adhabu. Jadi bukan sa'adhaba. Atau kalau fa itu bermakna langsung ya Ustadz barangkali. Apaan Ustadz? Bukan ini. Memotong. Ya, kalau misalnya dia itu kita bilang sama maknanya, artinya tuh setelah, berarti kalau misalnya gini, kalau misalkan kita bilang semakna itu, maka aku akan pergi. Nah, itu ya boleh, karena memang antara sa dan fa dalam hal ini dia punya padanan makna yang sama. Artinya saya akan mengunjunginya. Tapi kalau misalkan dari segi i'rab, berarti kalau konsekuensi ketika kita menggunakan sa, berarti huruf terakhirnya adalah dhammah. Sa'adhabu, bukan sa'adhaba. Tapi kalau menggunakan fa, maka fa'adhaba. Oke. Karena setahu saya, Pak, ini lagi nanti coba apa namanya kita teliti bareng-bareng. Fa itu kayak ibaratnya gini loh, Pak. Ini ada dua ya. Ini ada A, ada B. Ada A, ada B. Oke. Nah, A masuk. Ketika kita bilang dakhala A pada dakhala B, maka dakhalanya itu nggak sampai lama banget. Itu fa. Jadi fa masuk nggak kelang ataupun nggak berlangsung lama, mungkin 1 menit atau 1 detik berikutnya atau bahkan 2 detik berikutnya itu masuk B. Maka di situ kita menggunakan fa. Itu berbeda dengan summa. Kalau summa itu dakhala A, summa B. Nah, kalau kita menggunakan summa itu kayak ada waktu yang apa rentan waktunya itu agak panjang, spare waktunya itu agak panjang, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu kita menggunakan summa. Tapi kalau kita menggunakan takbir fa, maka fa-nya itu adalah nggak banyak spare waktunya, paling cuma 1 detik atau 2 detik atau bahkan 5 detik. Nah, itu. Ustadz, apa Ustadz potong Ustadz? Yang antum maksud itu fa-nya fa atop Ustadz lain. Iya. Kalau sini kan fa yang membuat dia apa adaan yang mudmaroh. Kalau yang antum barusan sampaikan itu yang fa atop Ustadz.
Bukan gitu Ustaz. Jadi apa namanya? Fa di sini itu bermakna atof. Makanya nyatut ada juga. makanya ada an yang bertugas untuk Kalau enggak, nanti tadi apa Ustaz potongnya. Hmm. Kalau misalnya dahaba Zaidun fa Umarun akan tetap doma Ustaz. Nah, itu Kalau kan atau kan dia ikut. Oke, makanya Kalau tadi ini kan dibilang, tayyib. Makanya tadi dibilang begini, walaisat alfa'u wal wau nasibataini bi anfusihima bal an nasbu bi an mudmaratin wujuban ba'dahuma. Ini ada dobitnya. Jadi apa fa di situ itu bermakna atof. Kalau apa hakikatnya fa itu bermakna atof. Jadi bukan fa itu yang menasobkan, tapi an-nya itulah yang berada pada setelah ini. Nah, semuanya itu tadi juga yang tadi kita bilang, amr, terus doa, nahyun, istifham, itu fa-nya bermakna atof. Dan ada an yang ada di setelahnya. Oke, gitu Pak ya. nah Ustaz. Tadi ini koid inilah, apapun dobit inilah yang penting untuk kita. Walaisatil fa'u awil wawu wawil wawu nasibata ini bi anfusihima bal annasmu bi an mudmaratin wujuban ba'dahu. Nah, adapun yang tadi Pak Nana bilang, misalkan dakhala aliyun fa umaru. Nah, fa di situ yang dia sendiri yang langsung bekerja untuk untuk mendomahkan Umar tanpa ada wasilah-wasilah yang lain. Karena fa atau atof itu memang dia itu kan tergantung maktufnya. Eh, tergantung maktufnya. Kalau misalkan sama-sama isim ya berarti isimnya itulah yang bekerja. Kalau sama-sama fiil berarti ya fiilnya itulah. Hanya saja dikhusus untuk ketika dia berada dalam jawab, utamanya pada amr, pada nahyun, pada doa, pada istifham, maka dia ada an yang tersembunyi setelahnya. Itulah yang dimaksud dengan pak jawab atau ya bisa kita bilang ya atof lah gitu. Maknanya makna atof. Nah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Iya, Kom. Oke, yuk. Ada lagi diskusi dari yang lain, silakan. Sebelum kita lanjut ke 5. Silakan dari Mbak Mani, Mbak Wulan, Mbak Wahida, terus juga Pak Rudi. Ada? Ada ya? Ya, Ustaz. Nah, tadi kan menarik ya pertanyaan Pak Nana tuh. Yang sa'adhabu sama tadi yang fa itu kan kalau diartikan bahasa Indonesia kan akan juga sama ya Ustaz. Betul. Tapi kan kalau dari ininya I'rabnya. doma sama fathah ya i'rabnya. Nah, itu apa ya? Penggunaan itu tuh fa sama sin itu kan akan nih tadi. Karena kalau diibaratkan, saya pernah dengar tuh, diibaratkan kita naik angkot, terus turun, kaki kanannya turun, sedangkan kaki kiri belum misalkan. Iya. Nah, itu yang sifanya apa yang sisanya Ustaz? Yang sinnya? Yang akan itu. Faknya atau sisinnya? Kalau oke deh, karena gini deh. Kita bisa menggunakan keduanya. Menggunakan sa'adhabu atau menggunakan fa'adhabu. Tapi kalau misalkan kita bilang yang tepat yang mana, maka yang tepat menggunakan fa. Karena dia merupakan huruf jawab setelah pernyataan hal zaidun fiddar fa'adhabu ilaih. Itu Pak Ustaz bukan Pak Adhabu, Pak Adhaba Ustaz. Ya, ya Allah. Ya, barakallah. Fa'adhaba ilaihi. Gitu ya. Fa'adhaba ilaihi. Gitu. Jadi kalau ditanya yang bisa dua-duanya, tapi kalau ditanya yang tepat yang mana, maka fa.
Ya Tuh. Ustadz, Ah, kenapa di ah, ah. ininya apa di i'rabnya itu hanya ba'dal fa gitu, sementara ba'da itu ada fa itu mewakili dari an itu kan sebenarnya Ustadz, atau gimana? Ulang lagi, coba. Kan di i'rabnya itu an mudmaratin bi mudmaratin wujuban ba'dal fa gitu. Mm-mm. Nah, kan kalau itu seakan-akan oh iya an itu sifat itu sebagai pengganti. Nah, itu kenapa enggak ba'da ada penambahan gitu sebab fa itu tuh pengganti gitu Ustaz. Atau hanya sekedar ba'da fa Oh, doang. oke, Toyib. Jadi gini, mengi'rabnya nanti itu fa-nya juga di-i'rab. Jadi gini, fa'adhaba, jadi fa di situ adalah harfu atfin. Tuh, adhaba, adhaba. Jadi fa harfu atfin, adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa. Al-waqi'ataini atau al-waqi'ah ya, alfa lagi ya, fa harfu atfin, azhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin, ba'dal fa al-waqi'ah ba'dal istifham atau ba'dal amr atau ba'dal nahi atau ba'dal du'a dan seterusnya. Itu cara mengirab. Jadi bukan fa itu sebagai penggantian, enggak. Dia dia tetap ada eksistensinya dan tetap kita i'rab. Hanya saja kita harus jelaskan kepada eh, kepada pernyataan tersebut atau kepada kalimat ini bahwasannya yang menjadikan fa ini ataupun azhaba ini adalah fathah tersebab ada an yang tersembunyi di balik fa. Dan itu disebabkan dan fa ini bisa dibilangin menjadi jawab tersebab adanya pernyataan berupa tanya, berupa doa, berupa amr, dan juga berupa larangan. Itu yang mungkin bisa saya jawab, Mbak Abdullah. Oke. Dan Ustaz, alfa harfu jawab atau harfu atfin Ustaz? Harfu jawab. Sebentar, Pak. Bentar. Saya ngecek dulu. Seingat saya itu harfu jawab. Kalau secara oke deh, gini deh. Gini dulu aja. Coba kita kita baca dulu. Nanti coba semoga saya dapat saya bisa nemu jawabannya dan juga saya ingat. Ini kita lanjutin dulu aja. Nanti semoga bisa kita ingat, bisa temu jawabannya. Fa ini fa jawab atau fa atfun. Tapi seingat saya, fa atfun ataupun fa jawab itu punya makna yang sama. Seingat saya begitu. Dan cara mengirabnya juga pun sama. Oke, lanjut dulu Pak. Nah Ustaz. Nah, Iya Ustaz, afwan. wal khamisu al-ardu. Al-khamis ya. Al-khamisul al-ardu nahwu ala tanzilu indana fatusiba khairan au watusibu khairan Watusiba khaira. au watusiba khairan fatusiba mansubun bi an mudmaratin ba'dal fa'i awil wawi al waqi'ataini ba'dal ardi. Terus asadis karena masih punya kaitan dia. Asadisu at-tahdidu nahwu halan akramta zaidan fayaskarka fayuskaraka Kiro. awi fayuskiroka awi yuskiroka fayuskiro mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fawi awil wawi al waqi'ataini ba'da tahdidi wal farqu bainal ardi wa tahdidi an
Annal ardo Annal ardo huwa tul at-talabu huwa at-talabu birifqin birifkin walinin wa tahdidi huwa tolabu bihasin bahsa bihasin bihasin wa iz'ajin. Barakallahu fiik. Nih saya sudah ketemu, alhamdulillah. Dan tadi benar yang tadi saya i'rab saya nggak salah. Jadi fa-nya di situ adalah harfu atfun. Meskipun dia bermakna sababiyah ataupun fa jawab, ya kita bilang sababiyah itu jawab, maka tetap fa-nya itu unsurnya adalah harfu atfin. Ini ada di kitab yang pernah saya bagikan, ada di kitab Mu'jam al-i'rab. Jadi fa-nya yang tadi seperti yang tadi saya bilang dia adalah harfu atfin. Harfu atfin. Gitu. Alhamdulillah. Jadi tetap tadi kita i'rab sama, fa-nya adalah harfu atfin. Yuk. Kita bahas. Pertama, al-khamisu al-ardu. Adalah al-ardu. Al-ardu adalah permintaan yang sifatnya minta dengan lembut. Ala tanzilu indana fatusiba khaira. Tanzila di sini mungkin bisa tanzilu di sini bisa mungkin bermakna, bolehkah engkau sedikit mengulurkan bantuannya kepadaku, maka kamu akan mendapatkan kebaikan atas hal tersebut atau balasan kebaikan atas hal tersebut. Ala tanzilu indana fatusiba khaira. Tidaklah, apakah bolehkah gitu kan lembut dia, bolehkah kamu mengulurkan sedikit kepada kami bantuan ataupun kebaikan, terus dibilangin fatusiba khaira, yang mana hal tersebut itu akan berdampak pahala bagi dirimu. Au watusiba khaira, dan kamu akan mendapatkan kebaikan atas hal tersebut. Kita i'rabnya fa harfu atfin, terus taftusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin ba'dal fa al-waqi'ah ba'dal ardi. Atau watusiba waw harfu atfin, tusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin ba'dal fa al-waqi'ah ba'dal ardi. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Yuk, contoh yang kedua yaitu dengan tahdid. Tahdid itu maknanya adalah meminta tapi pakai maksa. Nah, bisa nggak sih? Nah gitu. Bisa nggak sih? Atau kalau bahasa agak lembutnya, tidakkah akramta Zaidan? Tidakkah engkau itu memuliakan Zaid? Fayushkiraka. Maka dia akan berterima kasih atas kemuliaan yang engkau berikan kepada Zaid. Atau wayushkiraka. Atau bukan wayushkiraka, fayashkuruka. Fayashkuraka au wayashkuraka. Wayashkuraka atau fayashkuraka. Nah, i'rabnya gimana? I'rabnya artinya dulu ya. Artinya, tidakkah kamu memuliakan Zaid, maka dia akan memuliakan ataupun akan bersyukur kepadamu. Fayashkuraka au wayashkuraka. I'rabnya adalah fa harfu atfin, yashkuraka, yashkura fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah ba'dal fa awil wa al-waqi'ah ba'da at-tahdid wal kaf domir muttasil mabni ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah ini. Terus dibilangin wal farqu bainal ardi wat tahdid, dan perbedaan antara ard dan juga tahdid. Bedain nanti ini ard ini dia punya
banyak makna ya. Bisa bermakna arot, do, sama-sama itu maknanya adalah eksistensi ataupun esensial arot. Ya kalau nggak salah arot itu esensial. Terus kalau misalkan ardu, al-ardu maknanya tadi ini meminta dia. Terus kalau misalkan al-irdu, dia pakai si kasroh, maknanya adalah kehormatan. Bedain antara urdu itu maknanya luas, ardu itu maknanya ini, sedangkan al-irdu itu maknanya kehormatan. Jadi jangan sampai salah nanti memaknai ketiga hal ini. Ardu, urdu, dan irdu. Ada juga nanti namanya arod. Arod. Oke. Apa bedanya antara keduanya? Al-ardu huwa at-talabu birifqin wadinin. Al-ardu itu artinya meminta dengan lembut dan juga dengan sopan. Wat tahdid, dan adapun tahdid itu adalah at-talabu bihasin wa izajin. Meminta dengan memaksa, sedikit memaksa. Ini makna dari kata ardu dan at-tahdid. Silakan kalau ada di sini. Kalau ada yang ketinggalan dalam ungkapan al-ardu itu memang selalu gitu ya. Ala tanzilu itu satu ungkapan ya di atas apa Ustaz? Iya, satu ungkapan. Ungkapannya selalu gitu. Ala tanzilu indana. Enggak. Bisa yang lain, Pak. Oh, bisa. Bisa menggunakan bahasa yang lain. Ini salah satu contohnya. Hal yumkin gitu Ustaz? Boleh nggak? Ala tumkinu gitu. Naam. Bisa sih Pak, bisa. Oh, jadi intinya pokoknya yang lain ya, yang lin Ustaz ya. Yang lin. Seperti hala juga nggak selalu hala Ustaz ya. Oh, kalau hala dia memang khusus. Kalau setahu saya khusus dia. Khusus itu. Dia memang untuk yang agak sesuatu yang dah apa sih kayak emosinya tuh agak sedikit naik gitu loh. Emosinya agak seperti sedikit amr naik. ya, uskut gitu misalnya Ustaz ya. Kalau uskut kan dia amr biasa. Kalau ini di atas. Kalau ini agak dia itu kayak ada emosinya agak sedikit naik gitu loh Pak. Hala akramta Zaidan. Fayashkuraka. Jadi kan kayak ya itulah tadi emosinya agak naik sedikit gitu. Nah, Ustaz. Yo, yang sabi. Apaan? Lanjut Pak. As-sabi'u tumna. Nahu tamanni. Laitali malan fa ahja minhu awi ahja. Fa ahja mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da alfa'i awil wawi al waqi'ataini ba'da tamanni. Terus lanjut Pak, asamin. Asaminu at-taraji nahu La'alli araji'a asyaikha fafahamani al-mas'alati awi wa yafhamani fayafhamma mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'wi awil wawi al waqi'ataini ba'da taraji. Ya, cukup. Tamani itu adalah harapan yang agak sulit untuk dicapai. Sedangkan taroji adalah harapan yang dekat atau yang bisa mungkin dicapai. Kalau toh nanti ada tamani ini bagi sebagian orang adalah tamani,
mungkin bagi sebagian orang adalah taroji. Intinya, ketika seseorang itu menggunakan takbir tamani, berarti bagi dia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Atau kalau dicapai itu agak panjang sekali perjalanan dan prosesnya. Sedangkan taroji adalah pengandaian ataupun harapan yang dia sangat mungkin bisa dicapai. Contoh, laitali, andaikan saja bagiku, ataupun andaikan aku punya, punya malan, aku punya harta, fa'ahujja minhu, maka aku akan berhaji dengan harta itu. Au wa ahujja, dan aku akan pasti berhaji. Dari nanti lah takut lagi ini. Fa adalah harfu atfin, terus ahujja fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah ba'dal fa awil waw al-waqi'ah ba'da tamanni. Tuh. Itu makna dari tamanni. Yang kedua, taroji, harapan yang bagi orang tersebut itu bisa langsung dicapai. Contoh, la'ali, semoga saja. Nah, jadi kalau laita itu mungkin andaikan bahasanya. Kalau la'ali itu kalau kita artikan mungkin semoga. Ya, semoga lah. Semoga saja. Ataupun andai saja juga bisa. Andai saja aku uroji asyaikho, aku mengunjungi ataupun aku mengunjungi, berkunjung kembali kepada guru asyaikho, fayafhamani, maka dia akan memahamkan kepadaku al-mas'alata, atau fayufhimani, dia akan memahamkan kepadaku mengenai permasalahan ini. Au wayufhimuni, atau wayufhimani. Kata yufhimu, fayufhimu itu adalah fa harfu atfin, yufhimu fi'lun mudhari'un mansubun bi fa bi'an mudmaratin wujuban ba'dal fa awil waw al-waqi'ataini ba'dat taroji. Nun al-wikoyah, alia nun wikoyah, alia domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ulang lagi. Yufhimuni fa harfu atfin. Oke. Yufhimuni, yufhimu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratin wujuban ba'dal fa awil waw al-waqi'ah ba'dat taroji atau tamani. An-nun al-wikoyah. Nun namanya nun wikoyah. Al-ya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu cara mengirobnya. Nah, oke, silahkan kalau di sini ada diskusi mengenai tamani sama taroji ini. Untuk atamani itu ungkapannya selalu laita, Ustaz. Selalu laita, ya. Dan menggunakan laita, iya. Ya, nah, Ustaz. Kalau taroji, la'allah. Nah, oke, ada lagi yang lainnya? Silakan dari mbak-mbaknya, Mbak Wulan sama Mbak Wahidah. Silakan kalau ada diskusi. Pak Rudi, ada diskusi sejauh ini mengenai tamani taroji? Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut dulu, Tayo. Oke. Tadi Ustaz Arabnya nggak ke bawah hujuban, Ustaz. Bapak emang. Gimana? Tadi Irob Ustaz nggak pakai hujuban. Oh, itu nggak pakai Ustaz. Nggak pakai wujuban, pakai wujuban. Nah, pakai wujuban. Oke ya, lanjut Pak. Terakhir, atasi. Kalau nggak salah At-tasyi'u an-nafyu nahwu ma ta'tina watahdisana awi watahdisana mansubun bi an mudmaratin wujuban
ba'dal fa'i awil wawi al-waqi'ataini ba'dan nafyi. Oke, baik, barakallahu fik. Yang terakhir adalah an-nafyu. An-nafyu penafian. Oke. Contohnya mata tina, tidaklah, kan nafi dia. Tidaklah datang kepada kami sesuatu. Jadi tak tina itu mungkin apa ya? Oh, gini. Mata tina, tidaklah kamu datang kepada kami fatuhad disuna atau fatuhad di sana. Maka aku akan atau maka kamu akan membicarakan atau maka kamu akan berbicara kepada kami. Ma tak tina, ma tidaklah tak tina kamu datang kepada kami fatuhaddatsana dan kamu setelah datang kamu akan berbincang dengan kami. Kok saya kayak ngerasa kurang pas ya pengertiannya gini. Gimana ya? Tidakkah kamu datang kepada kami maka kamu bisa berbincang dengan kami. Nah gitu. Tidaklah kamu datang kepada kami, maka kamu akan bisa berbincang kepada kami. Jadi kalau dia datang, dia bisa berbincang dengan kita. Nah, fatuhadditsana au watuhadditsana fa harfu atfin atau waw juga tuh harfu atfin, tuhadditsana, tuhadditsa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa awil waw al waqi'ah ba'da at an-nafi. Anna nun adalah fi'lun nun adalah domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Inilah yang disebut sebagai namanya fa dan waw jawab. Oke. Yuk, paling terakhir Pak. Lanjut Pak, ini terakhir. Wa'au. Yuk, Pak Nana, silakan. Apa Ustaz? Apa? Wa'au yakni an minan nawasibi lil fi'lil mudhari'i au lakin apa Ustaz? Au lakin bi an mudmaratin wujuban ba'daha nahu la'aqtulannal kafira au yusallima ay illa ay yusallima mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au allati bi makna illa wa qad takunu bi makna ila nahu la al zaman laka au takdiyani hak hikaya haki ai ila an takdiyani haki fatakdiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au alati bi ma'na ila. Baik, terakhir adalah wa'au. Au ini juga harfu atfin ya. Jadi gini, wa'au yakni anna. Bacanya bahwasanya sesungguhnya minan nawasib bagi nawasib atau dari nawasib itu lil fi'lil mudhari bagi fi'il mudhari itu ada au. Ada yang namanya au. Lakin akan tetapi bi an mudmaratin akan tetapi dia itu menyembunyikan an mudmarah yang wujuban ba'da ha setelahnya. Jadi setelah au adalah an wujuban. Nahu contohnya adalah la'aqtulannak al-kafirah. Ini lam di sini namanya lam ibtidaiyah. Jadi maknanya memulakan saja, maknanya permulaan saja atau lam ibtidaiyah. Jadi bilangnya la'aqtulannal kafirah, aku akan sesungguhnya, aku berjanji ataupun aku benar-benar akan membunuh orang kafir.
au yuslima, atau dia berislam. Nah, au di sini apa? Ai illa. Au di situ bermakna illa an yuslima. Nah, kata au di sini maknanya adalah illa. Kurang lebih bilang begini, aku akan membunuh orang kafir kecuali mereka yang berislam. Nah, tapi au di sini itu dia nggak sendirian, dia ada an yang tersembunyi. Maka i'rabnya au harfu atfin. Cukup yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah tin wujuban ba'da au allati bimakna ilah mansubun wa alamatun nasbihi al-fatha adh-dhahira fi akhirih atau ala akhirih. Ini makna au yang pertama. Makna au yang kedua adalah maknanya ilah, sampai. La'al zamannaka au taqtadiyani haqqi. Aku akan terus apa ya? Aku akan terus membersamaimu atau aku akan terus memintamu. Au taqtadiyani, sampai kamu menunaikan segala hak-hakku. Au taqtadiyani haki, sampai kamu menunaikan hak-hakku. Nah, i'rabnya gimana? I'rabnya sama. Au adalah harfu atfin. Taqtadiyani, taqtadiya fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah ba'da au bimakna ilah. Terus ani nun wikoyah selesai. Alya domir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Hakinya ini juga tuh bisa jadi maf'ul bihi juga bisa jadi taukid dia. Taukid dari kata aku. Itulah i'rab dari atau selesailah kita menunaikan babul nawasib. Nah, dan alhamdulillah kita sudah selesai di nawasib dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ke jawazim. Silakan dari nawasib yang mau didiskusikan. Ustaz, pada saat la'aktulana itu lamnya bukan lam taukid Ustaz ya? La'aktulannaka. La'aktulannal kafiro. Lamnya lam awal lam taukid Ustaz. Untuk pertama ini apa namanya? Saat ini jawaban saya adalah lam ibtidaiyah dulu ya. Lam ibtidaiyah dulu. Bukan lam taukid gitu. ya. Lam ibtidaiyah dulu. Lam ibtidaiyah dulu. Terus apa namanya? Karena ada nun yang taukid itu tadi sebelahnya itu. Jadi ya lam ibtidaiyah itu tadi kayak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan kode kan sungguh kan? Sungguh telah ada pada Rasulullah. Nah, kan lamnya juga diartikan. Jadi lam itu bisa jadi ziyadatu taukid atau tidak diartikan. Makanya kadangan juga bermakna ya lam ibtidaiyah aja, lam permulaan aja. Oh. Bisa cuman Anda masih bingung membedakan antara lam taukid dengan lam ibtidaiyah. Oke, lam taukid dan lam ibtidaiyah. Seringnya begini. Lam ibtidaiyah itu ada di awal. Sedangkan lam taukid itu biasanya juga setelah kata inna. Oh. Innallaha laghafurur rahim. Kalau inna biasanya masuk ke isim Ustaz. Iya. Kalau ini kan ke fi'il Ustaz. Lam taukid. Ya deh, coba deh sebut di awal ini saya artikan lamnya lam ibtidaiyah dulu aja deh. Lam ibtidaiyah dulu aja. Lam ibtidaiyah dulu. Nanti kalau misalkan nanti ada dari apa muthala'ah saya ntar ada yang bermakna taukid, tafadhol. Nanti saya bilang. Sementara ini lam ibtidaiyah dulu aja. Jazakallahu khair Ustaz. Oke, dari yang lainnya silakan.
dari bab mansubat ini. Ustaz, Hmm. itu mau nanya itu kalau yuslima ya sama yusallima. Kalau yusallima memberi salam atau masuk Islam? Yusallima. Kalau salama yusallimu tasliman itu artinya bisa menerima, bisa artinya memberi salam. Kalau memberi salam itu biasanya dengan tambahan ala. Salam tu ala Zaidin. Aku memberi salam kepada Zaid. Jadi salama. Tapi kalau ini yuslima dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi menyerahkan diri. Menyerahkan. Nah, jadi katanya yuslima yang tepat. Ya, Terus kalau salima, gimana Pak Rudi? Kalau salima? Selamat, betul. Mudorinya ataupun masdarnya adalah salima yaslamu silman. Kalau mengucap taslim, salam tu, make taf'ila, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. salam ya. Ya, mengucap salam, salama yusallimu tasliman. Tambahan ala ya, jangan lupa ya. Tambahan ala. Oh, ala ya. Ada alanya. Wajib itu ya? Kalau wajib, supaya maknanya yang kita pengenin adalah salam. Karena kalau taslim itu bisa bermakna menyerahkan dia. Oh, ya. Misalnya ketika saya bilang, salam tu al-bahsi, aku menyerahkan berkas-berkasku, atau aku menyerahkan paperku. Nah, itu artinya menyerahkan. Tapi kalau salam tu ala, itu makna mengucapkan salam. Yang lainnya, Kak, kalau ada diskusi, silakan. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan khulasoh. Pertama, kemarin kita bilang di awal, nawasib itu ada rangkaiannya. Kurang lebih ulama membagi menjadi dua. Ada yang menasobkan, di sini ada fanawasibu asyaratun. Ada 10. 4-nya dia menasobkan dirinya dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah an, lan, idzan, dan kai. Nah, ini merupakan bagian pertama yang dia menasobkan dengan dirinya sendiri. Menasobkan dengan dirinya sendiri. Tidak ada bantuan-bantuan lainnya. An, lan, idzan, dan kai. An kemarin kita bilang menjadikan fi'il mudhari menjadi makna masdar. Lan menafikan di waktu yang akan datang. Idzan artinya itu jadi, kesimpulan. Kai itu supaya. Tadi juga kita sudah bilang kai itu bisa punya dua makna. Makna an atau makna harfun jar. Kalau kita jadikan makna an, maka harus ada lam sebelum kai itu. Lam itu bisa muqaddarah, bisa lafdzon atau takdiran, bisa diucapkan dengan lisan kita ataupun tidak berwujud. Jitu kai takro'a, jitu likai takro'a, sama aja artinya. Itu ketika kita menjadikan kai sebagai an. Atau kai sebagai maknanya harfun jar, jitu kai akro'a. Nah, kai di situ berarti setelahnya kalau kita jadikan dia sebagai harfun jar, maka harus ada an. An yang di situ tersembunyi wujuban. Jadi jitu kai an takro'ah. Dan tadi seperti Pak Rudi bilang di awal bahwasanya fiil yang ada setelahnya masdar an dan masdar an dan fiil mudhari setelahnya dia itu adalah masdar yang berhukum majrur, tersebab kai di situ ataupun lam mukai di situ dihukumi sebagai harfun jar. Terus yang berikutnya ada yang lainnya. Ada 6 sisanya, yang mana 6 sisanya ini merupakan nasob, tapi ada tambahan an mudmaroh yang tersembunyi di baliknya. Seperti lamukai, lamul juhud, terus fa jawab, waw jawab, dan au juga. Dan mana waw dan fa jawab itu ada di 9 tempat. Ada di amr,
ada di doa, ada di nahyun, ada di istifham, ada di ardu, ada di tahdid, dan juga ada di tamani, pun juga dengan taroji dan nafi. Inilah merupakan nawasib-nawasib yang ada. Nah, sejujurnya kalau boleh saya juga sampaikan, yang paling banyak kita temui nanti itu mungkin di bab yang nawasibnya dengan fa ataupun dengan waw. Itu juga banyak akan kita temui. Maka di situ kita harus jeli untuk bisa memastikan bagaimana cara mengi'rabnya. Karena nawasib dengan menggunakan rangkaian ini sering dipakai untuk tambahan dalam mengucapkan. Ataupun takbir-takbir yang cukup detail, biasanya menggunakan perangkat ini sebagai alat untuk mentakbirkan apa yang ingin disampaikan. Maka nanti di dalam bab ini harus jeli dan harus detail agar kita tidak salah dalam memahami perkataan pun juga dengan bacaan kita. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebih. Ustaz, sebelum berakhir Ustaz, penjelasan barusan itu antum membaca judulnya Pak Jawab wal wau jawab, bukan Pak Atop wal wau atop. Apa Ustaz? Mohon Iya, klarifikasi. tapi gini, tapi Pak Jawab itu punya makna atof ataupun Oh, maksudnya itu mana atop? sama atof gitu, sama. Jadi kalau kita i'rab tetap ngomongnya atop, bukan jawab Ustaz ya. Ha-ha. Karena atof di situ tuh bisa bermakna apa namanya, ya atof, ya ini deh gampangnya atof itu kata kayak dan itu apa istilah Iya, bahasa nah. Indonesia, dan lain teman-temannya itu loh gitu. Nah, Ustaz, Jawab ya. itu karena dia ada setelah pernyataan sebelumnya. Iya. Itu. Makanya kenapa dinamakan Pak Jawab. Ya. Artinya dalam hal i'rab tetap kita ngomongnya waw atop, bukan waw jawab atau Pak Jawab. Oh. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, ya. Oke, dari Pak Rudi silakan. Kalau itu kan di Pak Jawab sendiri suka ada yang ya saya juga pernah gitu ya mengi'rab bahwa Pak itu Pak Jawab gitu. Nah, itu kira-kira yang ini atau bukan ya gitu ya. Karena memang ada ketika pas mengi'rab disuruh yaitu Pak Jawab gitu. Gimana Ya. Ustaz? Oke, Pak Jawab itu ketika ada amr, ketika ada apa namanya nahyun dan teman-temannya yang lain. Itu Pak Jawab. Ya. Tapi juga ada Pak yang lain, sebentar. Tadi saya sudah nemuin contohnya. Ada juga itu ketika dia bukan fiil ini, ketika dia bukan fiil mudhari. Itu bukan Pak Rudi maksudnya. Ya, yang pokoknya yang Pak dikatakan Pak Jawab gitu. Oke, coba kita lihat ya di Mu'jam. Nih ya. Oke. Fa yang dikatakan jawab itu punya makna dua. Pertama, fa ar-robitoh li jawabi syarti. Misalnya, man yazro fal hasadu yantadhiru. Sesiapa yang memanen, maka panennya telah menunggunya. Man yazro fal hasadu yantadhiruhu. Man yazro fal hasadu yantadhiruhu. Nah, di situ adalah fa jawab juga. Pak Jawab juga maknanya. Akan tetapi di situ setelah fa itu bukan fiil, melainkan isim. Kenapa kok begitu? Ya, karena dia untuk menjawab pertanyaan man. Nah, di situ kita bilang fa di situ adalah fa robitoh. Fa untuk menyambungkan li jawab bisyarti, untuk menjawab pernyataan dari syarat sebelumnya. Man yazra, sesiapa saja yang memanen, maka panennya telah menunggunya. Itu juga fa jawab juga. Bisa dibilang itu sebagai fa jawab juga, karena setelah datang setelah kata man. Ini juga pun fa jawab juga. Fa jawab juga, akan tapi jawab setelah kata amr, doa, nahyun, dan juga istifham. Hanya saja dalam mengi'rabnya sama
Kalau yang apa namanya, kalau yang pernah saya dapetin sama, dia harfun, iya, harfun. Akan tetapi mungkin untuk membedakan antara jawab yang ada setelah man dan jawab yang ada setelah kalimat amr dan teman-temannya ini, membedakannya Pak yang ada setelah jawab itu kita baca harfun mabniun ala fathah gitu. Jadi kata harfun saja, nggak ada kata atfunnya. Sedangkan yang datang setelah amr, nahyun dan teman-temannya ini kita bilang harfu atfin. Itu. Ini hanya sebatas apa ya? Kalau saya bilang tuh membedakan aja supaya tidak terjadi kebingungan ataupun juga apa namanya keliruan gitu. Hanya dibedakan. Tapi kalau misalkan kita lihat secara apa namanya ininya apa? Secara detailnya sebenarnya sama kok maknanya. Maknanya itu kayak datang setelah ini, datang setelah kejadian yang lu sebutin gitu. Datang setelah kejadian yang telah disebutkan tadi. Kejadian ini ataupun perkara ini. Itu Pak Rudi. Paham Ustaz, kalau di makna memang ini juga sama menjawab gitu ya. Cuman ketika kita mengi'rab, kalau yang dikatakan Pak jawab mah yang tadi yang memang menjawab tapi kesananya isim gitu ya. Gitu. Ya, tapi itu disebut kalau di kitab i'rab disebut fa'robitoh lil jawabi syarti. Fa'robitoh. Fa untuk merobitkan, untuk menggabungkan dua jumlah. Ada jumlah digabungkan. Nama yang untuk menggabungkan keduanya namanya fa. Maka dinamakan fa'robitoh. Iya. Ya itu. Ya, Ustaz. Mungkin paham ya, memang paham, tapi walaupun memang belum puas 100%, Ustaz, masih ada kejelas gitu. Insya Allah besok coba kita ambil beberapa contoh dalam kalimat ya. Beberapa contoh dalam kalimat. Nanti coba kita diskusikan. Fa jawabkah ini atau fa apa? Gitu, ntar coba kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Baik ya, supaya kita bisa makin jelas dan makin terang mengenai fa jawab ini. Insya Allah, biidznillah ta'ala. Memang lumayan rumit kalau lagi baca, memang agak harus benar-benar paham ya, memahami fa ini gitu ya, karena bisa menjadi mansub atau tidak kan gitu ya. Betul. Dan juga harus hadir dalam benak kita itu makna-makna fa. Iya. Apakah dijawab ataukah yang mana ini tempatnya? Iya. Yang lainnya dari Panana, dari Mbak Ulan dan juga Wahidah silakan. Ini Ustaz. Kan kalau di Al-Kafi ya, itu kan aunya itu bermakna ilaan atau ilaan gitu ya, sampai atau kecuali. Betul. Nah, apakah itu semuanya atau au aja Ustaz? Semua. Maksudnya semuanya itu gimana tuh Mbak? Maksud di ini kan yang tersembunyi secara wajib, bukan Ustaz, atau gimana ini? Au yang dalam pembahasan yang dia itu menasobkan itu punya dua makna. Makna ilah ataupun makna ilah. Udah itu aja. Dia punya dua makna dia. Iya, tapi kalau dalam terus tapi kalau dalam pengi'rabannya nggak pakai gitu Ustaz. Bi ilaan ujuban gitu. Oh, i'rabnya gini, au harfu atfin yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratin wujuban ba'da au allati di sini yang mana bimakna ilah, yang mana au di situ maknanya adalah ilah. Nah, kalau misalkan ini mau nggak disebut juga nggak apa-apa. Cuman kita bilang fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratin wujuban, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau kita detailkan, au di situ maknanya ilah loh, bukan yang lainnya. Boleh juga kita tambahin ilah ataupun ilah.
Gitu, Mbak. Ada Iya, lagi? berarti Hmm. kalau au ini ada penambahan gitu ya, Ustaz. Dia Oh, bimakna ilah atau ilah gitu. betul. Sedangkan yang lain kan enggak gitu, Ustaz. Betul, 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 betul. Betul. Mau ditambahin, ya boleh. Kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu maksud dari bacaan itu dan juga ataupun pembicaraan itu. Hmm, betul. Nah, yang lainnya silakan kalau ada diskusi. Tidak ada ya? Oke. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya dan ah, alhamdulillah nih saya banyak apa ya diskusi ini banyak ambil istifadah juga dari teman-teman sekalian, terutama pertama ya dalam memaknai ya juga dalam menghikrab juga iya, jadi ya sama-sama lah kita saling ngambil istifadah, ngambil sama-sama ngambil faedahnya masing-masing. Saya ngambil faedah dari teman-teman dan teman-teman ngambil faedah dari saya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika Subhanakallahumma la bihamdika ilaha asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khair, Jazakumullah Ustaz. khairan, Ustaz. Ya, Pak, iya.